Saudara kasih di dalam nama Yesus, kembali kita berjumpa dengan saya dalam channel Aldo Setia. Harapan saya bagi kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, pada saat ini sebelum saya melanjutkan acara ini, Saudara kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bukakan rahasia firman bagi kami. Berkati juga semuanya kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami semuanya boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih di dalam nama Yesus, pada kesempatan kali ini saudara kasih saya akan membawa renungan bagi kita mengenai menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Saudara kasih di dalam nama Yesus, saya akan bukakan kepada kita dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi itu saudara kasih dalam nama Yesus, orang-orang ada di sekeliling kita. Di sini dikatakannya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara kasih, marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa-dosa. Saudara kasih di dalam nama Yesus, dalam pengikutan kita saudara kasih banyak hal-hal yang menghalangi kita. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan saudara kasih dalam nama Yesus, banyak beban-beban saudara kasih yang menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, apa beban-beban itu? Apa dosa-dosa yang mengikat kita saudaraku? Apa dosa yang masih menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita tanggalkan, firman Tuhan berkata. Saudara kasih dalam nama Yesus, jangan lagi kita membawa-bawa dosa itu. Jangan lagi kita melakukan dosa-dosa. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita masih membawa itu, kalau kita masih melakukan itu saudaraku, maka kita tidak bisa sampai pada tujuan surga saudaraku. Saudara kasih di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya kita tanggalkan. Kita tanggalkan itu berarti saudaraku tidak kita pakai. Saudara kasih ada saudara kasih ya contoh seorang pelari maraton saudaraku. Seorang pelari maraton itu saudaraku dia akan berlari begitu rupa saudaraku, dia akan membawa saudaraku memakai peralatan yang begitu ringan saudaraku, dia akan pakai sepatu olahraga yang ringan saudaraku, dia akan pakai baju yang serba ringan. Kenapa? Supaya dia bisa berlari dengan cepat. Seorang pelari saudaraku, dia tidak akan memakai sepatu bot. Dia tidak membawa saudara kasih tas ransel. Kenapa saudara kasih? Supaya itu tidak menghalangi dia untuk berlari. Dia akan menanggalkan segala beban-bebannya. Dia akan menanggalkan semua hal-hal yang merintangi dia supaya dia bisa berlari dengan kencang. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kalau kita masih hidup di dalam dosa, kalau kita masih membawa beban-beban kita saudaraku, maka kita tidak bisa sampai kepada panggilan surga. Itu akan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan membawa kita kepada kebinasaan saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari kita tanggalkan. Kita tanggalkan saudara kasih di dalam nama Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat 13 saudaraku, Paulus berkata kepada kita, saya akan bacakan saudaraku. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara kasih di dalam nama Yesus, Paulus berkata di sini saudara kasih, dia melupakan apa yang telah di belakangnya. Apa yang ada di belakang kita saudaraku, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di belakang kita, mari kita lupakan. Mungkin juga saudara kasih ada hal-hal saudara kasih kemenangan-kemenangan atau kesuksesan yang pernah kita raih saudaraku, mari kita tinggalkan di belakang kita. Jangan itu menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan.
Saudara kasih di dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita bisa berlari-lari saudaraku, yaitu kita tanggalkan semua yang ada di belakang kita. Manusia-manusia lama kita, kedagingan kita, saudaraku, yang menghalangi kita untuk bertumbuh, kita tinggalkan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, ada satu ilustrasi bagi kita. Saudara kasih, ada saudara kasih seorang supir, dia membawa saudaraku ya, mobil pickup. Mobil pickup ini saudara kasih dia berjalan, dia lewat saudaraku. Lalu di tengah perjalanan saudara kasih dia melihat seorang nenek. Seorang nenek ini saudara kasih dia membawa beban, membawa satu beban di dalam goni saudaraku ya, dia angkat, dia pikul sambil berjalan. Saudara kasih dalam nama Yesus, dan lalu supir ini memperhatikan mobilnya saudara kasih. Dia mengajak nenek ini, ayo nek, mari naik ke atas mobil saya. Lalu dengan gembira nenek ini dia naik ke atas mobil, saudara kasih, mobil pickup ini saudara kasih. Dia naik saudara kasih, lalu mobil ini saudara kasih jalan. Tetapi saudara kasih tanpa diketahui sang supir saudara kasih, pada saat saudara kasih mobil ini sudah hampir sampai ke tujuan saudaraku, lalu sang supir ini melihat ke kaca spionnya. Dia melihat saudara kasih bahwa seorang nenek ini yang menumpang di mobil ini saudaraku, dia masih memikul bebannya. Saudara kasih dalam nama Yesus, selalu supir ini memperhatikan mobilnya saudaraku. Lalu dia menegur nenek ini, dikatakannya, "Nek, kenapa nenek itu masih membawa beban itu? Letakkan saja di dalam mobil, kan nenek sudah ada di atas mobil. Jadi letakkan saja beban nenek itu, bawaan nenek itu letakkan di mobil. Lalu duduk dengan tenang, dengan diam. Nenek tidak usah membawanya lagi. Jadi nenek tidak capek lagi memikul beban itu, karena sudah ada mobil yang memikulnya." Lalu seorang nenek ini berkata, "Gak usah nak, saya sudah dibawa ke naik mobil aja sudah syukur. Biarlah saya bawa beban ini." Lalu supir ini berkata, "Nek, kasihan nenek. Nenek kan udah di atas mobil, letakkan bebannya. Tidak apa-apa, nenek pasti akan sampai." Saudara kasih di dalam nama Yesus, demikianlah kita di dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, dosa-dosa kita yang begitu banyak, beban-beban kita yang begitu banyak sudah dipikul oleh Tuhan Yesus, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Jangan kita mau memikulnya lagi saudaraku. Jangan kita mau membawa dosa itu lagi saudaraku, kita bawa beban dosa itu lagi. Karena Tuhan sudah memikulnya di kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus disalib saudaraku ya, di kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah saudara kasih diselamatkan oleh Tuhan, jangan lagi memikul dosa-dosa saudaraku. Jangan lagi membawa beban-beban dosa itu, karena Tuhan berkata kepada kita, sudah selesai, sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi saudara mau memikulnya, jangan lagi saudara mau membawa dosa-dosa itu. Kenapa? Tuhan berkata, sudah selesai, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan mau lagi menanggung dosa itu saudaraku, karena saudara kasih di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti kita. Dia digantung di kayu salib, dia terkutuk saudaraku. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia sudah menjadi kutuk karena kita. Dia sudah menggantikan kita. Seharusnya karena dosa-dosa kita saudaraku, kita yang digantung di atas kayu salib. Tetapi karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, karena Tuhan mengasihi semua umat manusia, sehingga saudara kasih dia rela terkutuk, dia rela digantung di kayu salib, dia rela memikul dosa-dosa kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari saudaraku, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari hidup sungguh-sungguh. Saudara kasih kepada Tuhan, mari ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tanggalkan segala beban-beban, tanggalkan segala dosa yang menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Tanggalkan segala beban yang membuat kita, saudara kasih, berlari-lari pada panggilan surgawi. Saudara kasih di dalam nama Yesus, marilah selalu dekat dengan Tuhan. Mari selalu hidup dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengangkat segala dosa-dosa kita. Saudara kasih, marilah selalu hidup dalam Tuhan.
Jangan mau hidup di dalam dosa. Jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Mari tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetaplah bebas. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Maka saudara kasih, kita akan sampai kepada panggilan surgawi. Di sini dikatakan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi surga itu, saudaraku, telah dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Saudara kasih, kunci kerajaan surga yaitu Yesus. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita akan masuk surga, saudaraku. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, marilah kita berlari-lari pada panggilan surga. Marilah kita berlari-lari kepada tujuan kita. Karena tujuan kita yang kekal adalah tujuan kita, saudara kasih, di dalam dunia ini adalah untuk memperoleh surga, saudaraku. Mari saudara kasih, jangan mau dialihkan perhatian kita. Mari jangan mau saudara kasih kita disibukkan oleh kesibukan-kesibukan dunia ini. Tetapi mari kita arahkan pandangan kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh sampai kepada panggilan surga. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Sampai di sini inilah renungan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa renungan kami bagi pada hari ini. Bapa, Engkau berkati kami semuanya sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati semuanya kami boleh hidup dalam kerajaan-Mu. Kami boleh menanggalkan semua beban-beban dan dosa yang menghalangi kami untuk maju di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih, sekianlah renungan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.